Alhamdulillah, kabar baik. Bu Didin sendiri gimana? Alhamdulillah sehat dan baik juga Bu Lisa. Ini mengganggu waktunya Bu Lisa sebentar. Boleh kan bisa ini? Silakan, tidak mengganggu. Silakan. Gimana? Ini saya dapat tugas dari CGP Bu Lisa tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bu Lisa. Jadi ada beberapa pertanyaan yang Bu Lisa harus jawab sesuai dengan apa yang sudah Bu Lisa lakukan untuk sekolah ini. Langsung saja nih Bu Lisa nih. Silakan. Untuk yang pertama nih, selama ini bagaimana Bu Lisa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Lisa? Ya, terima kasih. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Bu Didin. Selama ini ya, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum ya, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika seperti itu. Jadi Bu Lisa melihat dulu apakah masalah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Iya, jadi kita identifikasi terlebih dahulu termasuk yang mana permasalahan tersebut. Lanjut, selama ini bagaimana Bu Lisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Lisa, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Lisa? Nah, ya, selama ini saya melakukan identifikasi terlebih dahulu. Ya, jika kalau ada permasalahan, kita identifikasi terlebih dahulu kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian kita menimbang secara matang, ya, termasuk kasus itu masuk permasalahan yang mana dan yang paling benar dari keputusan tersebut, dan tentunya menguntungkan bagi banyak pihak atau tidak ada yang merasa dirugikan dari apa yang kita putuskan, seperti itu. Jadi Bu Lisa nanti yang pertama akan mengidentifikasi, kemudian menimbang mana keputusan yang paling tepat nih, yang paling tepat yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, betul. Istilahnya menguntungkan bagi semuanya, tidak ada salah satu yang dirugikan dengan apa yang kita putuskan. Gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Lisa lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Di sini saya akan coba ya langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan di sini, yaitu menentukan penyebab permasalahan ya. Jadi menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, lantas juga menanyakan kepada orang-orang terdekatnya ya, jadi yang dekat dengan orang yang punya permasalahan tersebut, lantas juga mengajak diskusi ya, jadi mengajak diskusi dengan, kalau di sekolah sini saya melibatkan semua unsur sekolah atau semua warga sekolah. Jadi dengan membuat beberapa solusi ya, keputusan, dan tentunya menimbang lagi dari berbagai sudut gitu ya. Jadi sebelum menentukan keputusan ya, kita tentunya harus banyak pertimbangan ya dari berbagai sudut agar keputusan tersebut bijaksana seperti itu dan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi langkah-langkah yang Bu Lisa ambil ketika ada kasus itu yang pertama menentukan dulu siapa yang terlibat, kemudian yang kedua mengajak diskusi semua warga sekolah biar tidak ada yang merasa dirugikan tadi ya. Jadi unsur sekolah semuanya dilibatkan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Lisa anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu Lisa? Iya, di sini saya melakukan analisis kasus ya, kemudian di sini menentukan solusinya dengan menyesuaikan dengan peraturan dan norma tentunya
norma-norma yang berlaku, dan tentunya di sini mengedepankan kepentingan umum. Jadi solusi tersebut tentunya bermanfaat bagi banyak orang dan tidak ada seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pihak yang dirugikan dari apa yang kita putuskan, seperti itu. Jadi yang pertama, hal-hal yang dianggap efektif sama bisa, yang pertama itu melakukan analisis dulu terhadap kasusnya, kemudian menyesuaikan terhadap norma-norma yang berlaku untuk pengambilan keputusan ini. Kemudian yang bisa, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, bisa tantangannya ya. Jadi dalam mengambil keputusan di sini tentunya menemui hal-hal kesulitan tentunya ya. Namun hambatan tersebut kita harus betul-betul bijaksana dalam mengatasinya. Karena apa? Karena keduanya nanti merupakan permasalahan yang sama tentunya. Nah, di sini artinya sama-sama benar. Nah, itu merupakan suatu pengambilan keputusan yang sulit ya. Dan di sini tentunya harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Jadi betul-betul harus bijaksana seperti itu. Harus bijaksana intinya, harus bijaksana dalam mengambil keputusan, karena dilema itu tadi sama-sama benar, sama-sama benar dan sama-sama sulit tentunya untuk diambil keputusan. Jadi solusinya ya pertimbangan-pertimbangan bagaimana sekiranya tidak ada yang dirugikan. Kemudian, apakah Bu Lisa memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Lisa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedurnya seperti apa, Bu Lisa? Monggo dijelaskan. Kalau saya dihadapkan dengan permasalahan itu, saya melihat seberapa besar atau beratnya permasalahan tersebut. Jika permasalahan itu ringan dan sekiranya bisa tidak melibatkan banyak faktor, nah di situ bisa langsung diputuskan saat itu. Namun jadi jika permasalahannya itu tergolong berat, nah di situ saya akan membuat jadwal tentunya, dan apa istilahnya sesuai dengan langkah-langkah apa yang disebutkan di nomor 3 tadi, ya gitu ya. Jadi disesuaikan dengan tingkat kasusnya, permasalahannya. Jadi di situ apakah permasalahannya ringan atau berat, ataukah juga masuk di sini dilema etika atau juga moral, mana yang termasuk di antaranya, seperti itu. Ketika ringan bisa diatasi langsung, tidak terjadwal. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lisa dalam pengambilan keputusan untuk menangani kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Iya, terima kasih. Selama ini tentunya permasalahan itu ada yang sulit, ada yang rumit, ya, ada yang mudah, ya. Tentunya di sini dalam mengambil keputusan, saya biasanya selalu mengajak warga sekolah atau semua unsur-unsur yang ada di sekolah tersebut, atau juga jika memang harus dilibatkan ya, atau juga di sini kalau lebih ini lagi saya melibatkan stakeholder yang terlibat di sini ya. Di sini juga atau seperti wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tadi. Jadi istilahnya jika kita mempunyai permasalahan, banyak faktor-faktor atau warga atau orang-orang istilahnya yang membantu kita untuk mengatasi masalah tersebut, seperti itu. Jadi nanti bisa akan mengajak seluruh warga sekolah, ya, termasuk wali murid di dalamnya itu juga. Ya, betul. Kemudian tinggal satu nih Bu Lisa. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Lisa tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Lisa petik dari pengalaman Bu Lisa mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih dari hal-hal tersebut ya. Jadi saya banyak mengambil hikmahnya, tentunya pelajaran-pelajaran yang
bisa kita ambil, yaitu kita bisa lebih bijaksana dalam menentukan atau dalam menganalisis suatu permasalahan. Jadi mungkin juga untuk dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan terbaik, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak berpihak pada salah satu sisi saja. Jadi intinya kebijakan-kebijakan kita itu semuanya merasakan dengan nyaman dan tenang hasil yang diputuskan, seperti itu. Bagus sekali. Jadi yang disampaikan Bu Lisa tadi, pengalaman apa itu banyak hikmah yang diambil gitu. Ya, jadi kita lebih bijaksana dalam mengatasi suatu permasalahan gitu. Seperti itu. Alhamdulillah, bagus sekali Bu Lisa. Aku kayak mendapatkan pengalaman baru gitu. Semoga saya bisa seperti Bu Lisa nantinya. Terima kasih. Iya. Dan tentunya di sini sama-sama ya kita sharing, karena kita ada dalam satu atap di sini, yaitu satu sekolah istilahnya. Suksesnya pemimpin juga suksesnya anak-anak didik kita. Sukses untuk pemimpin sebagai JGP. Amin. Makasih Bu Lisa. Sama-sama. Assalamualaikum. Pak Nanang. Salam Bu Diti, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Nanang. Ya jarang kesini nih, mungkin ada yang bisa saya bantu? Enggak Pak Nanang, ini saya mohon maaf loh Pak mengganggu waktunya ya. Waktu kosong ini. Iya, ini saya mendapat tugas dari CGP Pak Nanang. Tugasnya untuk mewawancarai jenengan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak Nanang. Langsung saja Pak Nanang. Yang pertama ini, selama ini bagaimana Pak Nanang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Nanang? Oke, selama ini kasus yang saya temui ada dua. Yang pertama kasus benar melawan benar. Yang kedua kasus benar melawan salah. Kasus benar melawan benar seperti yang Bu Ini sampaikan tadi, itu masuk dalam dilema etika. Sedang kasus yang di situ ada benar melawan salah, itu disebut dengan bujukan. Itu Bu Ini. Jadi Bapak mengidentifikasi dulu bahwa kasus di sekolah itu ada dua ya Pak ya. Ada benar melawan benar atau disebut dilema etika tadi. Kemudian kasus yang benar melawan salah yang disebut sebagai bujukan moral. Nah, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebaikan, Pak? Pertama, saya harus mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi. Jadi di lapangan itu fakta-faktanya seperti apa? Setelah saya kumpulkan fakta-faktanya, dan yang kedua, kira-kira siapa saja yang terlibat di sana. Dalam kasus itu siapa saja yang terlibat. Setelah kita kumpulkan jadi satu, kemudian saya coba untuk menganalisis benar salahnya itu di mana. Oh begini. Setelah itu ketemu, saya analisa satu benar salahnya di mana. Dari analisis tersebut saya coba untuk membuat solusinya, membuat solusi, kemudian alternatif solusi yang mungkin nanti bisa menyelesaikan kasus itu. Setelah saya bukan jadi satu, solusinya gini, baru mengambil keputusan. Nah, tuh. Jadi kalau boleh saya ulang lagi, Pak Anang ini ada 5 cara untuk pengambilan keputusan. Yang pertama dengan mengidentifikasi mengumpulkan fakta dulu. Mengumpulkan fakta. Kemudian yang kedua,
siapa saja yang terlibat. Siapa saja terlibat. Kemudian yang ketiga, menganalisis benar atau salah dulu. Kemudian yang keempat, solusinya bagaimana. Nah, dari analisis tadi dari kita kan analisis bisa tadi. berpikir solusinya gini. 1, 2, 3 tulis. Iya. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan. Gitu ya Pak Nanang. Iya. Nah itu nanti ketika kita mengambil keputusan Iya. berdasarkan analisis yang tadi, Iya. kita harus sering mengecek apakah keputusan kita itu benar-benar layak untuk digunakan pada kasus ini. Biar tidak ada pihak yang dirugikan. Betul. Gimana? Kemudian berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Nanang lakukan selama ini? Langkah-langkahnya bagaimana Pak Nanang? Langkah-langkahnya seperti yang saya sebutkan tadi. Pertama, mengumpulkan fakta yang nyata di lapangan. Terus yang kedua, memastikan siapa yang terlibat. Jangan sampai ada yang tidak terlibat masuk di situ. Sudah memastikan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian berikutnya adalah membuat solusi. Membuat solusi dari analisis. Sebenarnya dari analisis, membuat solusinya. Dari solusi itu nanti kita pastikan, oh begini cara mengambil putusannya begini untuk menyelesaikan kasus tersebut. Setelah itu kita cek ulang putusan kita ini, oke sudah mantap, kita laksanakan. Jadi perlu beberapa langkah di mana untuk pengambilan keputusan ini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Nanang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema ini hal-hal apa saja yang dianggap efektif? Memang dilema etika nih yang ya. Yang agak Iya. kata benar lawan benar tadi. Urusannya dengan moral. Nah, hal-hal apa saja nih Pak yang dianggap efektif? Langkah tadi itu kita harus bisa memilih mana yang paling urgent. Jadi dari langkah-langkah tadi itu yang memang perlu mendesak sekali untuk diselesaikan kasus tersebut agar segera diselesaikan dengan solusi-solusi dari analisis yang tadi. Itu jadi urgent ya. Menentukan kasus mana yang paling urgent lebih diselesaikan. Gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema? Tantangannya apa aja Pak untuk mengambil kasus dilema ini? Biasanya kasus dilema etika itu agak sedikit melawan dari peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Jadi misalkan ada kasus seperti itu, tak ada peraturan kayak di sekolah itu ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, padahal berlawanan dengan peraturan yang ada. Kasus tadi berlawanan dengan peraturan-peraturan yang bagaimana cara kita menyelesaikannya. Nah itu kan tantangan. Iya. Kemudian yang kedua, dalam kasus tersebut yang terlibat adalah atasan kita langsung. Nah ini kan Repot ya Pak. Repot ini. Iya. Atasan kita yang terlibat, kita bawahannya. Gimana cara menyelesaikan solusi? Dilema itu Pak. Ini namanya dilema. Melibatkan atasan. Atasan. Cuma ya tetap harus mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Jadi artinya meskipun kita sungkan sama atasan, ya tetap nilai kebajikan itu harus dimiliki di situ untuk menyelesaikan solusi. Jadi hambatannya ada kasus, terutama kasus yang dilema etika itu berlawanan dengan peraturan gimana. Kemudian yang kedua melibatkan atasan, ini agak sungkan. Agak repot karena dilema etika tadi. Jadi berikutnya Pak Nanang, apakah Pak Nanang memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak Nanang dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu? Kira-kira ada mana?
Ya kalau misalnya kasus ya tidak, maksudnya ya tidak ada jadwal yang khusus lah, tidak ada khusus, tetapi ada tata kelola bagaimana cara kita menganalisis tadi permasalahan, kemudian mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan, kemudian memusyawarahkan kasus dilema etika tadi secara baik, baru kita mengambil keputusan. Ya, jadi bukan jadwal sekian harus selesai. Jadi memang tidak ada jadwal khusus untuk tidak ada jadwal khusus penyelesaian kasus dilema etika. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Nanang untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Adakah seseorang yang mempermudah atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah untuk pengambilan keputusan dilema etika ini? Yang pertama ya memang teman sejawat itu kan ya akrab lah dengan kita ya, teman sejawat. Dan kebetulan teman sejawat saya itu memang orang-orang yang profesional, memang lah sudah pengalaman lah di bidang kasus-kasus kayak gitu memang. Jadi orang-orang yang profesional yang mampu untuk menghargai dan menerima keputusan atasannya saya. Jadi Teman sejawat. ya, jadi dengan teman sejawat. Kebetulan teman sejawat saya itu sangat menghargai atasannya. Jadi ketika dia ketemu dengan atasannya, yang dibajikan tetap dijalankan. Terus atasannya ya tetap aja kata-katanya enak. Mungkin itu bisa digunakan untuk faktor yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan pada kasus itu. Gitu gimana? Jadi seseorang itu yang mempermudah memang kenal sejawatnya, di kantor gitu. Kemudian yang terakhir nih Pak Nanang, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman ini. Pengalaman saya. Iya. Sebelum mengambil keputusan tadi, kita harus benar-benar menganalisis kasus yang terjadi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dari teman sejawat kita, dari pengalaman kita di lapangan. Itu dipikir benar-benar sebelum mengambil keputusan. Kemudian membuat kasus mana yang paling urgen untuk segera diselesaikan. Kemudian baru kita membuat keputusan tadi. Dan kita harus sadar bahwasanya setiap keputusan itu pasti tidak bisa Menguntungkan apa? Tidak bisa menguntungkan kedua pihak. Ya, tidak bisa membuat kepuasan, tidak bisa membuat puas semua pihak yang terkait. Iya. Pasti ada pihak yang ya merasa ya sakit lah mungkin, dia tidak terpuaskan lah. Tapi kan tidak mungkin ngomong. Iya. Tidak mungkin ngomong. Cuma kan sakit gitu kan. Ada pihak yang tidak terpuaskan seperti itu. Namun semua yang terlibat dalam mengambil keputusan tersebut itu memang harus menerima. Harus siap menerima, menghormati dan melaksanakan semua keputusan yang sudah ditetapkan. Jadi artinya ketidakpuasan dari pihak yang merasa berarti saya salah itu tetap harus menerima karena itu keputusan bersama. Jadi keputusan pembelajaran yang bisa diambil yang pertama bahwa keputusan itu harus diambil melalui proses analisis dulu ya Pak, menganalisis kasus ya. Kemudian dari kasus-kasus itu mana yang paling penting dulu didahulukan. Pertimbangan dari teman-teman itu diperhatikan. Terus yang terakhir ketika keputusan sudah diambil dan keputusan itu tidak bisa memuaskan kedua belah pihak, pasti ada salah satu yang gitu merasa coba enggak terucapkan. Karena sudah kesepakatan menyelesaikan seperti itu ya harus menerima. Menerima, harus saling menghormati, saling mengerti. Gitu jadi. Matur nuwun Pak Nanang. Sama-sama. Matur nuwun, semoga doakan saya Pak Anang, semoga saya cepat
bisa lulus CGP dengan Oh, ya, amin. memuaskan Semoga. dan bisa mengambil pengalaman dari Pak Anang sebagai seorang pemimpin di sekolah. Ya, nanti dengan berjalannya waktu akan terasa. Amin, amin. Matur nuwun Pak Anang Sama-sama. waktunya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.